Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah dipandang rendah manusia bukan akhir segalanya ya. Baik, ini kita akan sikapi dulu ada cuplikan nih. Ketika wanita selalu benar, bukan ketika ya. Selalu emang selalu benar. Oke, kita lihat dulu yuk. Apa judulnya tadi Bang? Apa judulnya? Ketika wanita selalu benar. Aku mau nanya, apa perbedaan ketika dan jika? Kalau ketika kan sewaktu-waktu. Jika? Kalau jika belum tentu. Tentu. Tapi kalau ketika udah pasti, Udah tapi nggak pasti. tahu kapan. Oh, tepuk tangan dulu yuk. Jadi ini emang kadang-kadang apa ya, susah kalau misalnya kita berdebat ya tentang hal ini. Nah banyakin laki-laki itu ngalah aja. Nah ini gimana untuk menyikapi ini Ustadz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guru kami, Habib Syauqi, Habib Utsman, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana menghadapi orang yang menganggap dirinya paling benar, merendahkan dan menyudutkan orang lain. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang beriman yang dipanggil yang beriman, jangan saling olok-mengolok laki-laki ataupun perempuan. Subhanallah. Berarti kalau dimulai dengan wahai orang-orang beriman, biasanya bukan orang yang tidak beriman yang mengolok-olok, ada imannya tapi suka mengolok-olok orang lain. Bagaimana cara mengingatkannya? Katakan ayat ini, sampaikan ayat ini kepadanya. Bukan saya loh yang bilang, tapi Allah yang bilang. Bisa jadi yang direndahkan itu jauh lebih baik di mata Allah dibandingkan yang mengolok-olok. Dan yang kedua, mengolok-olok itu dosa. Kenapa? Karena ayat ini ditutup dengan wa man lam yatub, dan siapa yang tidak bertobat berarti ada dosa daripada mengolok-olok tersebut. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Sedangkan kezaliman itu artinya kegelapan. Siapa yang mau kuburannya terang? Jangan berbuat zalim, karena zalim artinya gelap. Nanti kuburnya jadi gelap, akhiratnya jadi gelap, jalannya jadi gelap, baik dunia ataupun akhirat. Kenapa? Karena keseringan merendahkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Kita ngadepinnya gimana? Sabar. Sabar ya, jadi kalau ada orang yang merasa selalu benar, kita disalah-salahin, sabar aja. Subhanallah. Saya doain kalau gitu mah. Kalau ada orang selalu merasa benar, berarti perasaannya doang. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah, ya kadang-kadang kalau orang seperti ini yang matanya ditutup, kupingnya ditutup sehingga akhirnya diingatin sama orang susah ya, na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti ini ya. Baik, dan sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, siapa yang mau curhat? Bapak kayaknya enggak ya, bapak enggak. Ibu lagi, ibu sebelah sini lagi. Iya, ibu boleh ke tengah. Ya Habibi, minta tolong untuk menyikapi nih, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis dari Majelis Talim Palung Ponteng,
Sumedang. Sumedang, tepuk tangan dulu, kembali lagi di Boleh informasi- saya menyapa teman-teman saya yang ada di Ya, Sumedang, Desa Pasir Bilu, Kecamatan Hansakalong, Kabupaten Sumedang. Hai semua, semoga sehat. baik ya. Baik, ini masalahnya masalah pribadi beneran ya. Iya, Silakan. ini saya mau curhat tentang masalah hati. Ada teman saya yang titip ini Ustadz. Sekarang kan musim HP atau apa, ada tetangganya atau temannya yang bikin status WA atau ngomong atau apa yang menyinggung hatinya. Gimana sikap kita untuk menghadapi hal tersebut dan apakah ada doa untuk kebaikan ke depannya buat kita. Demikian. Sebentar saya perjelas dulu ya. Ini yang ngelihat status HP orang. Iya. Terus statusnya nyakitin apa Iya, gimana? Iya. Oh, tapi emang langsung frontal gitu, apa emang baru perasaan aja? Memang ya memang gitu aja lah. Oh gitu aja. Wah, ke Agak saya pas nih. gitu. Oh ke saya, oh enggak pas. Ya agak-agak pas gitu. Jadi ngeliatin status WA orang, terus ngerasa ini nyinggung perasaan gitu ya. Ya. Terus kita yang disinggung padahal belum ten. Ya, Tentu, ini nyikapinya gimana ya Habibi mungkin? Ya. Ya akhir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pertanyaannya menarik tuh. Ini ada teman saya nitip, teman saya atau saya? Itu kan nggak tahu tuh, teman saya atau saya. Jadi ingat ibu, ketika ibu disinggung lewat media sosial, entah dari status media sosial yang manapun, maka janganlah menganggap itu untuk saya, untuk kita. Biarin aja, biarin. Dia ketika berkalimat seperti itu, benernya dia adalah ghibah. Salahnya fitnah. Benarnya dia menghibah. Ghibah itu ketika dia menggibahin orang lain, nanti di mizannya Allah dia zong. Habis amal ibadahnya, pindah kepada orang yang diomongin, yang dijelekin, yang dicaci, yang dimaki, yang dihinakan dan lain sebagainya. Ketika seorang ghibah, celaka, hancur. Ketika dia salah, jadinya fitnah. Fitnah asyhadu minal qatl. Lebih kejam, lebih sadid, lebih keras daripada pembunuhan. Oleh karena itu, ibu gak usah khawatir, biarkan. Tadi tuh, tagline-nya keren. Jangan menjadi orang jahat karena orang jahat. Jangan menjadi jahat karena orang jahat. Jangan berbuat jahat karena orang jahat. Berbuat baiklah kepada orang jahat. Kita tahu dia jahat, kasih makanan. Kirimin ke rumahnya sayur asem, pakai ikan asin juga gak jadi masalah. Nah. Ya kan yang penting apa? Kasih hadiah. Tahadu tahabu. Nah. Ketika kita ngasih hadiah akan timbul kasih sayang. Ini ahlaknya Rasulullah. Ini ahlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kuatkanlah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Hidup di dunia sementara. Redam amarah emosional kita. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Maka gak usah dipikirin, biarin. Ibu doa kepada Allah, kan tadi tuh dakwatul majlum. Doanya seorang yang terzalimin akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta dan berdoa kepada Allah, jangan pedulikan mereka yang menghina kita. Iya. Emang kita nggak boleh juga yang namanya dikit-dikit update status, berantem sama keluarga, update status, berantem sama tangga, update status, berantem sama anak, update status. Apa baik taruh di status kita? Harus kita juga ngejaga ya perkara-perkara tersebut. Dan di saat mungkin kita ngerasa, duh nih kayak status orang nih berkaitan dengan saya. Enggak boleh juga kita suudzon, kita harus husnudzon. Apa tadi dikatakan oleh Sayyidul Habib Utsman, harus kita husnudzon ya. Yang namanya manusia nggak ada sempurna, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Tapi juga kita doakan mudah-mudahan kita juga nggak bisa maksa orang itu biar baik sama kita. Kita hidup di dunia jangan kegeeran, nggak semua orang suka sama kita, tapi juga jangan kecil hati, nggak semua orang benci sama kita. Ya, ada kala kita ketemu sama orang yang baik, ada kala kita ketemu sama orang yang jahat, ada kala kita ketemu sama orang yang muji-muji kita, ada kala orang ya yang ngomongin kita di belakang, kadang kita ketemu sama orang yang bisa bikin hati kita bahagia. Kapan waktu kita ketemu sama orang yang bikin kita sakit hati. Hada dunia darul mihan fa intahaita min mihan intuhinta bi mihanin ukhra. Rumahnya ujian, kelar dari satu ujian bakal datang ujian berikutnya. Terus doain mudah-mudahan biar dikasih taufik hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita benahin, kita punya hati tetap
harus husnudzon, baik sangka. Iya. Gak bakal rugi orang yang baik sangka. Dan inilah bentuk tipu daya setan, orang curhatnya sama media sosial bukan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala. Udah ibu jangan baper. Iya, sama tuh buat orang lain begitu aja ya. Iya. Ada yang harus dimasukin hati, ada yang harus dibuang jauh-jauh. Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ini ada informasi penting ya. Jangan lupa untuk datang ke Trans Festival. Selain ada tablik akbar, Islam itu indah. Dan ada program lainnya nih. Akan ada berbagai tenan makanan by Bikin Lapar Festival. Keseruan parade cosplay dan akan ada konser party of love yang akan dimeriahkan oleh The Lucky Lucky. Wah seru ya. Ada Wali Band, ada Gea Indrawari. Yuk datang ke Trans Festival, acaranya gratis. Apa Bu? Gratis. Ya baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk hangout seru bareng keluarga di Trans TV Festival. Sabtu 15 Februari di Senayan Park, Jakarta. Gratis loh. Bikin kamu happy seharian. Ada tablik akbar Islam itu indah, olahraga kekinian, poundfit dan body combat. Festival kuliner Bikin Lapar, cosplay and mukbang competition, shooting, casting. Sampai jumpa artis program-program Trans TV.